nanti nanti Siap di untuk tempat duduk. pelapor Ya, nanti bisa oke. diganti saya kalau Pak Rois belum bergabung. Pak Rois belum bergabung kan? Tadi sudah 41 malah keluar lagi. Ini tadi Mbak siapa? Pak Ardian. Sebentar tak jadikan co-host dulu. Panitianya cuma jenengan ya, Bu? Panitianya ini ada yang kuning-kuning itu Mbak. Sukasari Saya, Bogor. Pak Pak itu Rinaldo. Renaldo Suryo itu, Pak Aldo panggilannya, terus sama Pak Yusuf. Kemarin itu yang minggu yang pertama itu tuh Mbak, Pak Renaldo itu juga. Nah, terus ini saya nyari Mbak, nyari Pak itu kok nggak ketemu ya. Pak Ardianto, oh nanti ini jadikan co-host dulu nih Mas. Terus yang Saya kelompok sudah dua, record ini Bu dari awal. kelompok dua Mbak Erika. Mbak Erika nanti yang Mbak Winda sama Pak Irfan ketika sesi kedua ya Mbak. Baik, Bu. Mbak Erika kok aku ora ketemu tuh Mbak itu. Oh ini. Oke, kelompok. Yuk kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayo kita mulai. Siap. Eh, itu ya Mbak, semangat ya Mbak, hari Jumat besok kita libur. Kemarin Mbak Vina itu lembut banget, kurang galak ya Mbak ya. Nanti yang hari ini agak sedikit ada tekanan. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mbak Siap di tempat duduk. Ya. Gerak. Ibnatun. Siap di tempat duduk. Gerak. Peserta Latsar Angkatan 3 berjumlah 39 orang siap mengikuti pembelajaran sinkronus. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Selanjutnya, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kemenak yang akan dipandu oleh Ibu Ani Handayani. Padanya dipersilahkan. Ini serius sekali. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya
taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi Susilowati. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ignatun. Marilah teman-teman semua, Bapak Ibu, kita buka pembelajaran Naksar CPNS pada pagi hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah bersama-sama. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Semoga pembelajaran pada kembalikan ke Bu Ignatun. Selanjutnya pripun, Bu? Akhiri dengan di tempat duduk siap gerak, hentakkan kaki. Terima kasih sekali. Ayo Pak Ketua, kita kasih apa ya, love apa, tepuk tangan Pak Ketua. Oke. Kita kasih love, Bu. Oke, terima kasih Bu Ignatun. Jalan. Semuanya setiap hari kita sudah melaksanakan ritual sesuai dengan aturan yang harus dijaga dari LAN dengan melaksanakan pelaporan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia, memperdengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars Kemenak, dan diakhiri dengan doa sebelum dilaksanakan pelajaran. Oke, terima kasih. Kemarin kami sampaikan untuk perubahan jadwal karena pengajar ada keperluan mungkin karena hari ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2 akan di break out dan kemudian nanti kelompok 3 dan kelompok 4 akan masuk jam
10.30. Jadi insya Allah nanti sebelum Jumatan kita selesai, dilanjutkan dengan Jumatan, kemudian setelah istirahat sebentar mengerjakan tugas dari Bapak Widya Iswara. Oke, sebelumnya untuk pagi hari ini untuk pengajar Widya Iswaranya mungkin kita sudah sedikit lupa atau belum. Kemarin beliau sudah mengisi di dinamika kelompok, yaitu beliau Bapak Rois Mustafa. Sebelumnya kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sehat semua. Sampai dengan hari Jumat ini kita masih bisa mengikuti kegiatan ya. Walaupun nanti kemudian besok-besok untuk on time dalam mengikuti kegiatan pembukaan pembelajaran. Jadi setiap hari kami melihat yang ikut tuh sekitar 39 orang. Nanti 40, kadang 38. Jadi besok mungkin Pak Ketua ya Pak ya, agak galak ya Pak ya untuk teman-temannya. Ya Bu. Insya Allah nanti kedepannya bagus untuk kita semua. Terima kasih. Kemudian tugas yang di PLC, kemarin saya cek buka susah sekali, takutnya belum ada ruang untuk mengerjakan. Ternyata tadi saya sampaikan sudah ada ruang. Jadi alhamdulillah, ini tadi saya coba buka masih muter. Dan juga selamat kepada semua teman-teman. Kemarin kami cek untuk upload persyaratan sudah semua. Hanya ada beberapa, ada yang upload surat kesanggupan itu ada beberapa lembar, nggak tahu itu kenapa nih. Mungkin ke PDF semua, jadi ada beberapa lembar. Terus ada yang bentuk biodatanya tidak ambil dari Sindiklat, tapi yang jelas sudah berpartisipasi untuk mengikuti aturan yang harus dilaksanakan. Baik, untuk pagi hari ini terima kasih untuk petugas semua, dan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 monggo disilahkan log out dulu, dan nanti yang bagi yang bertugas untuk record di kelompok 3 dan 4 untuk di ruang besar dulu sebelum jadikan kami co-host. Baik, kepada Pak Rois dipersilahkan, dan yang lain monggo silahkan menyiapkan diri untuk sesi. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita Baik, terima Duduk kasih diri Bu dulu. Ulfa. Pak, selamat datang Pak. Ini breakout Ya. sudah kami siapkan Pak. Nggih, Ini nggih, mau nggih. kelompok Yang 1, 2. kelompok 3, 4 off aja dulu nanti ya. Iya. Nggih, Iya nggih. Pak, ini OTW off Pak. Nggih, nggih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat ya, Bapak Ibu CPNS. Semangat. Ada yel-yelnya enggak nih? Ada Pak, Kelompok ini lupa ya kemarin. ada Pak. Kelas ini. Ada Pak. Ya. Silakan Ada. Bu Ibna dipimpin. Oke, coba saya dengar lihat dulu. Angkatan 3 berbakti Bangsa. bangga melayani bangsa. melayani bangsa. Yes. Kok lali? Yes. Sekali lagi. Bangga melayani Sekali bangsa lagi. ya. PA-nya dibuka Bu, Pak. Kelompok angkatan 3 bangga melayani bangsa. Yes, yes, yes. 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 Baik, terima kasih ya. Aplaus dulu Pak semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu CPNS yang saya hormati dan saya banggakan dan saya harapkan ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu belum lupa ya dengan saya, karena cuman perjumpaan sekali pada waktu dinamika kelompok ya. Tetapi mungkin saya lihat di sini udah pada beda ya, karena mungkin udah potong rambut ya. Udah potong rambut, jadi pada rapi-rapi semua ya.
Alhamdulillah saya senang sekali dan eh, tetap Bapak Ibu harus menjaga komitmen ya untuk menjadi PNS yang ASN yang baik ke depannya. Karena Bapak Ibu ini sudah mengikrarkan diri untuk menjadi pelayan masyarakat ya, abdi negara. Jadi kalau di luar negeri sering terkenal namanya apa? Public servant ya. Jadi pelayan publik Bapak Ibu ini. Yang perlu diingat itu adalah Bapak Ibu ini pelayan publik ya. Nah, tadi saya sedikit menggarisbawahi juga dari Ibu Ulfa dan juga harus diingat semua Bapak Ibu ya, khususnya ketua dan pengurus kelas nanti harus lebih on time lagi. Karena ini saya masuk tadi udah jam 8 lewat 8 baru mulai kan pembelajaran ini. Karena untuk sesi sinkronus pertama ini Bapak Ibu cuma 2 JP nanti cuma dapat dari saya ya. Jadwalnya memang cuma 2 JP. Jadi kita manfaatkan waktu dengan maksimal sebaik mungkin gitu. Ya, karena di timeline saya kita pengantar saja sebenarnya pembukaan 5 menit ya kan. Ini tadi udah termakan sekitar 8 menit. Jadi nanti ya kita agak mundur sedikit. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sinkronus pertama ini dari agenda 3 ini tentunya melanjutkan dari agenda-agenda sebelumnya 1 dan 2. Latsar CPNS ini adalah sebuah rangkaian ya Bapak Ibu ya. Sebuah rangkaian. Nah, Bapak Ibu ini sudah lulus semua di MOOC ya, agenda 3 ya. Sudah dapat sertifikat semua belum? Sertifikat Agenda belum muncul, 3. Pak. Oh, belum muncul. Belum muncul ya. Tapi udah lulus ya. Sudah mengikuti Ampun, semua. alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Ya, Pak, ini udah lulus semua dan makanya pagi ini saya pengen tanya-tanya ini ke Bapak Ibu semua nih. Saya tes dulu nih. Jadi mengingatkan kembali ya Bapak Ibu. Nanti keaktifan di sini Bapak Ibu kita nilai loh. Keaktifan kemudian bagaimana menjawab pertanyaan ya kita nilai nanti untuk melihat bagaimana sebenarnya Bapak Ibu ini benar-benar menguasai atau belum nih di agenda-agenda di Latsar ini gitu ya. Karena nanti proyek akhirnya adalah aktualisasi ya, rancangan dan laporan aktualisasi itu berurutan Bapak Ibu dari agenda 1, 2, dan 3 ini nyambung baru nanti bisa menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Baik, ini saya ngetes ini Pak Khairul Anam, Ahmad Khairul Anam ini. Materi di modul manajemen ASN ya. Sebutkan coba salah satunya apa saja Pak. Apa yang dipelajari di manajemen ASN ini sebenarnya Pak Khairul Anam. Iya, baik izin menjawab, Pak. Ya. Sepengetahuan saya dalam manajemen ASN itu ada kedudukan kita sebagai ASN, Pak. Kedudukan sebagai ASN ya. Iya. Sebagai apa itu kira-kira kedudukan ASN itu bagaimana? Kedudukan ASN kita sebagai abdi negara, Pak. Pesanan publik begitu. Ya, narasi lengkapnya kira-kira bagaimana itu? Narasi yang apa namanya sedikit lebih apa sesuai regulasi coba. Kedudukan kita bahwa sebagai mengurusi administrasi tapi juga sebagai pelayan publik, Pak, gitu. Pelayan publik. Pelayan Ya, publik. tugas ya. Kalau kedudukannya seperti apa, Pak? Kedudukannya PNS ini apakah dia itu di bawah siapa kira-kira? ASN. Ya, di bawah siapa Bapak Ibu? Negara, Pak. Ya. Ya, kita lihat ya modulnya lagi ya. Nah, ini dia. Tugas dan kedudukan ya kan. Ya.
Jadi di sini kedudukan itu kita lihat apa Bapak Ibu? Pegawai negeri sipil dan P3K ya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, ini Bapak Ibu harus ingat, Bapak Ibu ini sebagai apa nih? PNS ya. Kalau yang nanti kita pentas tahun ini nanti adalah P3K. Bapak ini ASN dari unsur apa? PNS. Kedudukannya itu. Jadi harus sadar benar. Kalau kita sebagai mana nih, coba Bapak Ibu ya. Kita tahu asal usul kita ya. Siapa pencipta kita gitu. Ya, secara tauhid pencipta kita ya Tuhan ya. Tuhan Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tahu asal usulnya. Ya, asal usulnya. Kita siapa? ASN, PNS. Siapa yang mengangkat kita? Nah, waktu itu kita mendaftar, kemudian tes segala macam, lulus dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Ya. Nah, pejabat pembina kepegawaian itu siapa Bapak Ibu? Kalau di Kemenak, ya. Pejabat pembina kepegawaian siapa? Pak Khairul Anam? Yang jauh, mungkin saya jawab Pak, bagian Kasubag Tata Usaha. Pejabat pembina kepegawaian itu ya tentunya adalah menteri, dalam hal ini Bapak kita menteri, tetapi yang diserahkan atau dilimpahkan itu kalau di level Kemenak itu adalah Kepala Biro SDM lewat Sekjen ya. Itu. Jadi pejabat pembina kepegawaian itu ya Bapak kita lah kasarnya gitu ya. Pejabat pembina kepegawaian. Ya, itu karena kalau apa-apa sampai misalnya kalau kasus PNS, misalnya kan ada sidangnya ya, sidang kehormatan yang pelanggaran kode etik nanti kita juga bahas kan. Itu nanti kan penentu di level menteri, bapak utama kita gitu. Jenengan kalau melakukan pelanggaran misalnya di sidang nanti keputusannya apakah itu dipecat ataukah tetap jadi PNS. Nah, itu nanti ada di pejabat pembina kepegawaian ya. Levelnya di pusat. Ya, terima kasih Pak Khairul Anam. Ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian manajemen ASN lagi ya masih di sini kan ada juga yang disebut dengan sistem merit. Nah, sistem merit ini saya pengen tanya nih ke Bu Erika. Ya, Bu Erika, apa yang disebut dengan merit system di manajemen ASN? Coba dijelaskan. Iya, silakan Bu Erika. Oke, benar nih Bapak. Nah, sambil dibaca-baca Ya modulnya. Bapak, sebentar. Ya. Merit system apa? Apa menikah? Merit ini Bu Erika. Apa? Ya, Merit system. merit system. Apa? Ya. Ya, bentar Bapak. Enggak apa-apa. Yang diingat aja. Yang diingat. Apa? Tentang pengan ASN Bapak. Bagaimana? Yang dimaksud merit system itu apa? Artinya apa merit itu? Merit. Ya. Ya, coba dicari di AI ya. Konsep dalam manajemen ASN Bapak. Gimana? Manajemennya gimana? Kalau di ASN atau di pabrik tahu misalnya sama nggak manajemen merit sistemnya? Beda. Gimana kalau di ASN gimana merit sistemnya? Itu yaitu pertimbangan untuk kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaan antara kompetensi dan kinerja Bapak.
Contohnya bagaimana? Pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM itu didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seorang dalam atau untuk melaksanakan kerjaan yang tidak berdasarkan pertimbangan subjektif. Oke, Bu Erika, itu kan di Ibu ya. Misalnya Bu Erika ini kerjanya rajin, ya. Terus ada pemilihan kepala sekolah misalnya. Nah, itu kira-kira gimana penerapan manajemen di tempat Bu Erika ini? Kalau menurut saya jenengan tetap gimana? di pemilihannya tetap objektif Bapak, tidak subjektif. Misalnya ada yang berani bayar nih untuk jadi kepala sekolah misalnya kan gitu. Nah, terus dari apa namanya, kalau penentu di kepala sekolah itu kan dari Kanwil ya, yang melantik dan ini segala macam kan, dari Kemenak ya, dari kepala Kemenak gitu kan. Nah, ada yang berani bayar misalnya itu, terus tiba-tiba dia bisa menduduki jabatan itu tanpa misalnya melalui asesmen. Itu sesuai merit system nggak kira-kira? Tidak Bapak. Tidak. Ya, harusnya bagaimana? Harusnya tetap dipilih sesuai dengan kemampuan secara objektif Bapak. Kalau misalnya kepala Kemenak tidak melakukan itu, tetap melantik yang bayar gimana? Kira-kira? Harusnya ada evaluasi. Evaluasi ya, oke ya. Ya, makasih Bu Erika. Bapak, maaf kalau jawabannya kurang pas. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita di sini kan memang diskusi ya. Jadi sampai 9.30 ke depan kita memang harus banyak diskusi ya. Dan Bapak Ibu di sini memang saya apa namanya, harus terbiasa untuk kita mencari solusi ya. Solusi dari sebuah permasalahan, makanya saya desain untuk pembelajaran saya. Nanti ada banyak diskusi dan tanya jawab gitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya. Jadi sedikit ya kita pemanasan lah untuk mengingatkan kembali apa sih modulnya di agenda 3 ini. Jadi kita ada 2 Bapak Ibu ya, yaitu manajemen ASN dan smart ASN ya. Literasi generasi apa ini sekarang ini Gen Z ya, rata-rata kelahiran 90 ini. Ini tentunya yang untuk literasi digital harusnya juga lebih terliterate ya. Terliterate karena Bapak Ibu ini adalah kayak kalau sebuah file ya, zaman dulu kan kalau waktu belum ada komputer kan dulu kan file itu berkas kertas-kertas ya. Kalau sekarang kan semuanya terlahir digital Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terlahir sebagai sudah ya terbiasa dengan gadget. Ya, gadget atau dunia teknologi informasi. Kayak file kan sekarang lahirnya udah PDF ya. Kita bikin surat ya, diketik di MS Word itu sudah terlahir atau born digital. Ya, terlahir digital. Nah, kalau kita mau cetak justru itu adalah pilihan kedua, second option ya. Nah, itu kita mau dicetak nih ya. Sekarang kan udah paperless ya, zamannya paperless. Nah, kira modelnya A, kalau komunikasi lah. Di agenda 3 ini kita akan membekali Bapak Ibu dengan manajemen atau tata kemudian smart ASN tadi. Bagaimana Bapak Ibu ini harus mendukung ya, mendukung bagaimana terwujudnya apa? Good governance ya. Ada yang tahu good governance nggak Bapak Ibu? Bu Dewi Susiolawati, coba good governance itu apa? Ya,
good governance. Silakan Bu. Ini dibaca nih. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nah, smart governance itu apa? Coba Bu Dewi. Dijelaskan setaunya. Smart government, Ya. smart government itu sistem pemerintahan yang mempunyai integritas dan intelektualitas sesuai dengan standar yang sudah Lebih luas dari mengikuti perkembangan zaman, Pak. dari apa? Dari Smart itu kan pintar ya. Ya, governance ya, pemerintahan ya. Jadi kesimpulannya apa? Smart governance. Apa Bapak Ibu? pengelolaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan publik, Oke. serta dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di Oke, pemerintahan. ya. Jadi smart governance ini adalah pemerintahan yang memanfaatkan apa? TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi untuk apa? Untuk pelayanan ya Bapak Ibu, pelayanan publik. Nah, ya sekarang saya tanya, manfaat dari teknologi informasi ini di pelayanan publik ini apa sih sebenarnya gitu, Pak Ardian Putranto? Manfaat dari TIK penggunaan di pelayanan ini apa? Kira-kira? Baik Pak, membuat segala pelayanan menjadi lebih efisien, lebih praktis, jadi lebih bisa mengenal langsung tujuannya kan, manfaatnya. Pertama praktis ya, praktis. Praktis itu dalam sisi apa misalnya? Tidak memerlukan banyak waktu, tidak memerlukan banyak waktunya lebih singkat. Efisien, lebih singkat. Efisien, karena misalnya kalau kita ngantri di Samsat itu ya, efisiensi kita cukup ngambil antrian terus nunggu ya, duduk nanti tunggu dipanggil gitu ya. Betul. Nah, terus apalagi bisa lebih cepat nggak pelayanannya? Bisa Pak. Bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat karena semuanya sudah dibikinkan by system ya. Misalnya kayak belangko-belangko apa gitu tinggal kita ngisi terus di submit ya kan. Nah, terus apa lagi? Kalau jangkauannya bisa lebih luas nggak kalau pakai TIK? Bisa Pak. Karena Google. Contohnya apa? Dengan jaringan internet Pak. Jadi kita bisa menjangkau yang mungkin di pedalaman yang tidak terjangkau Pak. Kita bisa memberikan pelayanan sampai jauh pelosok Indonesia. Kalau di Kemenak sendiri kira-kira yang sangat membantu apa itu? Pendaftaran nikah apakah online sekarang? Saya kurang tahu Pak, mungkin yang dari tahu Pak. Ya. Saya kurang tahu kalau yang di pendaftaran nikah online. Kalau di tempat ini, tempat Bapak apa ininya? Kalau saya masih manual Pak pendaftarannya, pelayanannya. Di tempat saya masih manual Pak. Masih belum pakai TIK. Ya. Guru ya? Jangan guru. Saya guru, ya saya guru Pak. Guru. Nah ini nanti sudah kelihatan ini Pak. Nanti bisa dijadikan tema untuk proyek rancangan aktualisasi jenengan, gitu kan? Nah di sini kita udah mulai memunculkan nih nanti apa yang akan kita usung inovasi Bapak Ibu ya di Lacar ini untuk tadi yang saya bilang kita mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan di tempat kerja kita. Matur nuwun. Nah, kemudian smart governance ini ya Bapak Ibu ya. Ini kan adalah sebuah kesatuan ya.
Jadi sebuah kesatuan dari sistem itu tentunya tidak terlepas dari yang lain-lain juga gitu kan. Tidak terlepas dari yang lain-lain sehingga ada yang disebut apa kemarin ya, Bapak Ibu sudah mengenal ya nilai-nilai dasar ASN ya. Ada berapa Pak ini Pak Anggalika? Nilai-nilai apa dasar Kemenak berakhlak itu K-nya apa? Huruf K-nya Pak Anggalika ya. Nilai dasar berakhlak ya. Coba dijelaskan ya, berakhlak. Ini jadi semua ada nilainya Bapak Ibu, ada artinya. Apa? K-nya apa K-nya? Kolaboratif. Nih, Pak Anggali. Kolaboratif. Hah? Kolaboratif. Kolaboratif. Nah, itu yang disebut dengan kolaborasi di dalam sebuah sistem membangun apa? Smart governance gitu. Nah, makanya nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu konsep dari yang namanya Wall of Government, WOG ya. WOG, Wall of Government. Nanti kita akan bercerita dan kita diskusi ya, Bapak Ibu nanti akan saya minta untuk diskusi dan kita membahas dari konsep-konsep yang terbaru dan sedang diusung dalam pembangunan smart governance ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, pembekalan di agenda 3 ini nanti Bapak Ibu itu diharapkan akan menjadi ini. Nah, ini dibaca ini, Smart ASN ya, berkarakter Pancasila dan bangga melayani NKRI ya. Ya, nggak cuman Bapak Ibu tidak sekedar apa namanya? Tidak sekedar wajib melayani NKRI tapi juga memiliki rasa apa? Kebanggaan ya. Jadi melayani NKRI ini bukan terpaksaan ya. Tapi Bapak Ibu bangga gitu. Nanti Bapak Ibu kita harapkan memiliki karakter itu ya. Kemarin di agenda 1 sudah digembleng tentang bela negara ya kan. Tentang kewaspadaan apa kesiapsiagaan ya segala macam tentang karakter-karakter Pancasila ya. Bagaimana mempelajari isu ya. Isu-isu di sekeliling kita yang harus kita sikapi gitu kan. Itu di agenda 1, agenda 2 Bapak Ibu digembleng, diajari tentang nilai-nilai dasar ya ASN yang berakhlak itu ya. Nah, di agenda 3 ini nanti akan dibekali manajemen tata kelola ASN dan smart ASN. Jadi harus diingat ya Bapak Ibu, nanti tujuan akhirnya adalah ASN yang smart ya, berkarakter Pancasila dan bangga melayani NKRI melalui Kementerian Agama tentunya ya. Nah, ini sedikit review overview dari kemarin. Bapak Ibu, ini ada pembentukan karakter apa bela negara ya. Kemudian berakhlak dan ini yang ini apa namanya? Agenda 3 ini yang kedudukan dan peran PNS ini ya. Ya ini. Jadi semua itu adalah untuk membentuk karakter Bapak Ibu ya. Terus nanti ada diklat lagi ini di tempat kerja Bapak Ibu sebenarnya yang berkewajiban ini adalah ya, mereka kayak melakukan magang ya. Bapak Ibu itu harus magang di tempat kerja Bapak Ibu itu sendiri. Kalau pegawai baru itu kan biasanya kalau di Indomaret, Alfamart itu kan pakai seragam putih itu ya, ya kayak Bapak Ibu ini ya. Jadi magang dulu nanti, PKT BT ya. Pemuatan kompetensi tugas bidang teknis. Nah, kalau yang ini adalah anunya dari LAN ya. Delegasi dari LAN, kalau yang ini nanti di tempat kerja Bapak Ibu. Tapi ya ini juga jarang dilakukan sih PKT BT ini. Harusnya minta pimpinannya Bapak Ibu untuk ini, saya dikasih dong orientasi gitu kan. Nah, biar lebih menguasai
lingkup kerjanya Bapak Ibu. Ya kayak magang lah. Apa kayak bukan magang apa ya? Pegawai percobaan gitu loh. Ya, pegawai percobaan gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, di manajemen ASN ini kan tadi udah kita singgung ya awal-awal. Ada kedudukan peran, ada merit system dan mekanisme pengelolaan ASN ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih ke Bapak Ibu tentang manajemen ASN ya. Tentunya Bapak Ibu kan masih fresh ya karena kemarin habis lulus tes gitu kan. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Aris Munandar ini. Kalau mekanisme pengelolaan ASN ini dimulai dari apa? Dimulai dari apa Pak Aris Munandar? Mekanisme pengelolaan ASN ini. Mohon maaf Pak, mohon diulangi. Mekanisme pengelolaan ASN ini mulainya dari mana? Startnya apa? Mulainya. Start Mungkin pengelolaan. Ya? mungkin dari diri sendiri Bapak. Enggak, maksudnya tahapannya apa? Mekanisme pengelolaan ASN ini. Secara umum ya. Karena Ini kalau sebentar Pak. ASN itu kan pertama harus apa? Harus diadakan ya Bapak ya. Diadakan. Jadi ini mulai dari pengadaan ya. Pengadaan ASN. Jadi secara global gitu loh Bapak. Secara global PNS atau ASN ini kan harus diadakan dulu. Nanti bikin formasi gitu kan. Itu tugasnya dari apa? Bagian di bagian SDM atau ortaker ya. Dari ortaker gitu kan. Nah, nanti itu terus nanti berlanjut apa? Apalagi Bapak Ibu? Ya. Pengangkatan ya kan? Ya. Pengelolaan ASN ya. Ya, mekanisme. Jadi dari perencanaan terus apa? Pengadaan. Pengadaan. Rekrutmen, Pak. Ya, rekrutmen ya. Mekanisme pengelolaan ASN. Saya bukakan ini modulnya tuh. Ya, jadi mulai dari rekrutmen, penyusunan kebutuhan dulu. Tadi yang saya bilang perencanaan ya, pengadaan gitu kan. Nah ini. Jadi butuhnya apa sih gitu. Kemarin tuh Bapak Ibu prosesnya kita butuhkan dulu ya. Bu Feni Kholisoh ini ya kita butuhkan dulu. Butuh nggak nih seorang apa nih Bu Feni dosen ya? Iya, Bapak. Butuh nggak dosen ini di mana di UIN Purwokerto, Pak. Purwokerto misalnya butuh nggak dosen misalnya kan? Nah itu disusun dulu kebutuhan ininya, formasinya. Terus butuhnya apa sih dosen apa misalnya? Oh, dosen kedokteran belum ada nih gitu kan? Nah disusun, baru nanti dibikin pengadaannya, terus apa ini? Ditetapkan pangkat dan jabatannya ya. Nah, ini kalau yang dosen ini udah 3B ya berarti ya Bu Feni ya. Betul, Bapak. 3B ya. Kalau guru 3A apa 3B? 3A Pak. 3A, Bapak. Afanudin 3A ya. Oke Pak. Oh, ya. Karena kan kalau dosen startnya S2 ya. Oh, apa namanya? Ijazahnya yang dipakai gitu kan. Nah, kemudian ini sini ada merit sistemnya juga. Ada manajemen talenta gitu. Manajemen talenta itu nanti Bapak Ibu dipetakan kemampuannya, dimasukkan ke dalam talent pool, ya, kolam talent. Nah, nanti kalau mau milih untuk penempatan pejabat atau apa petugas tertentu bisa ngambil dari situ. Jadi sudah disiapkan. Nah, ini sampai ke apa ini? Mekanisme pengelolaan tadi sampai pola karir, promosi, ya, mutasi, ya. Sampai yang paling terakhir ini ada penilaian kinerja ya, penilaian kinerja, kemudian penggajian dan tunjangan, ya, penghargaan, ya, disiplin dan pemberhentian. Nah, ini yang sering saya ingatkan juga gitu ya. Siapa tahu Bapak Ibu yang awal ini udah ada yang
ada yang udah bosen jadi PNS. Nah, ini harus sering baca-baca yang di sini masalah pemberhentian ini ya. Nanti terus ada ini jaminan pensiun dan hari tua ya. Bapak Ibu ini bedanya dengan P3K apa? Kalau dari sisi pensiun. Coba Bu, siapa ini? Bu Handayani, apa ininya? Bedanya PNS dan P3K. Kalau kan nanti kalau pada masa pensiun kan ada jaminan pensiunannya kan Pak. Untuk P3K sendiri kan tidak ada karena bersifat kontrak kerja. Nanti dapat pensiun ya kalau jadi PNS ya. Iya. Iya Pak. Berapa persen pensiunnya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Ya nanti dibaca-baca berapa persen dapat pensiun, walaupun masih lama ya. Mudah-mudahan ya. Ya, itu untuk pengetahuan kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi hak dan kewajiban kita sebagai PNS di Bapak Ibu harus tahu persis ya. Tahu persis, kemudian juga tugas dan fungsinya. Itu Pak Aris Munandar. Nah, ya. Tentang Smart ASN. Nah, sekarang kita pergi ke Smart ASN. Smart ASN ini, saya mau tanya dulu nih, bagaimana pengetahuan Bapak Ibu ke Pak Isudin nih. Pak Isudin tahu nggak yang disebut literasi digital itu apa Pak Isudin? Literasi digital ya Pak. Ya, jelaskan. Literasi digital itu Ya, literasi digital itu apa? yaitu kemampuan seseorang untuk mengakses atau memahami atau membuat atau menggunakan informasi melalui teknologi digital. Melalui teknologi digital ya. Kalau seseorang itu ya bisa mengunggah di medsos misalnya, di Facebook misalnya, tapi dia itu sering mengunggah ujaran kebencian, itu kira-kira dia terliterasi digital nggak, Pak Isudin? Tidak, Bapak. Kenapa? Kan dia udah bisa bikin postingan di Facebook. Ini untuk ASN itu untuk hal yang positif, Bapak, bukan untuk hal yang negatif. Ya, kan tadi literasi digital katanya kemampuan untuk Jadi ya di antara menggunakan prinsip ASN juga harus gimana? ASN harus Tapi kemampuan di sini yaitu harus secara cerdas dan secara bijak. Oke, ya. Betul, Pak Izudin. Jadi kemampuan di sini ini ada yang di sini Bapak Ibu bisa baca nih. Ada 4 pilarnya ya. Jadi selain dia itu cakap yang nomor 4, yang nomor 1 justru apa ini? Apa ini paling penting nomor 1 nih Bapak Ibu? Etika. Etika Bapak. ya, budaya ya, baru keamanan dan cakap. Ya, itu Pak Isudin. Jadi literasi digital ini Bapak Ibu itu tidak sekedar orang itu bisa menggunakan gadget atau teknologi informasi, tetapi dia memiliki etika, budaya, culture ya, yang tentunya sesuai dengan norma gitu loh. Ibaratnya sebuah dunia digital ini seperti dunia kita, dunia pada umumnya ini, tetapi dia ada di dunia maya ya, tidak terlihat. Tetapi etika dan budayanya tentunya juga tetap sama gitu kan. Misalnya etika. Kalau kita tampil di hadapan umum ya kita harus
dunia digital. Ya, ini digital namanya. Nah, terus di aman nih, aspek aman. Mau tanya nih ke Pak Ahmad Jinan. Contoh kita berbudaya aman, safety di dalam dunia digital nih gimana Pak Ahmad Jinan? Menjaga keamanan, gimana nih? Iya, Pak. Kita kenal atau mungkin sebarang orang, tapi ketika kita seperti instansi yang sudah kredibel, sudah terpercaya, itu ya nggak apa-apa seperti itu. Oke, ya. Jadi melihat ya, siapa yang meminta data kita itu harus dilihat. Jangan sampai itu adalah yang tidak kredibel ya, atau tidak valid ya. Itu harus kita lihat. Makanya kan sering ada yang namanya website untuk apa itu phishing ya. Untuk phishing itu mengambil data kita, tetapi dia palsu ya. Misalnya gmail.com itu dia palsukan jadi Gmail L-nya 2 misalnya, terus .com. Nah, kita udah terlanjur tuh masukkan password sama username, loh ternyata kok bukan Gmail. Lah, itu data Bapak udah terjaring di sana gitu. Jadi harus dicermati ya. Kalau kita membuka akses komputer misalnya kan, dicermati benar, alamatnya sudah benar. Bapak Ibu buka BLC apa namanya? BDK Semarang misalnya. Ternyata BLC terus ini kalau BLC kan belakangnya apa nih? Net ya. Domainnya kan .net ya. Nah, kemudian Bapak Ibu buka BLC BDK Semarang ini .com misalnya kan. .com. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, ini kebetulan karena nggak ada ya. Situsnya nggak ada ya. Ya, Bapak Ibu harus safety ya, safety. Gitu, Bapak Ibu. Ya, makasih Pak Ahmad Jinan. Nah, kemudian kita juga harus mengerti ya Bapak Ibu. Mengerti apa yang bisa kita gunakan ya di dalam teknologi digital ini untuk pekerjaan kita sehari-hari di kantor ya. Jadi misalnya nih Bu Faikatun ini misalnya dia pengen mengerjakan kalau guru, ini Bu Faikatun guru bukan ya? Penyuluh, Bapak. Oh, penyuluh ya. Bu Faikatun misalnya pengen mengerjakan data tentang jumlah dari ulama ya, jumlah ulama ya, atau kiai ya, atau imam masjid lah di sebuah kecamatan misalnya kan. Nah, itu harus tahu toolsnya pakai apa gitu Bu Faikatun ini. Itu kira-kira pakai apa Bu kalau mau bikin data tentang imam masjid sekecamatan tempat Ibu misalnya. Kira-kira pakai apa ngetiknya? Yang bagusnya. Kalau kebetulan di apa namanya di kanwilnya input udah ya. memasukkan PIC Oke, masing-masing nanti. per KUA-nya. Oke, bagus. Nah, itu kalau di Yogyakarta malah sudah ada aplikasinya ya. Yang tadi Pak, siapa ini? Yang penyuluh siapa aja nih penyuluh? Pak Alvin? Pak Alvin Maskur? Saya penghulu, Pak. Oh iya, tapi ada nggak aplikasi untuk itu sepengetahuan Saya jenengan? malah kurang tahu ya, Pak. Nggak Paling tahu. saya Kalau cuman praktiknya baru SIM
kah itu untuk Bisa misalkan online daftarnya ya. rekomendasi. Jadi, cuman masih sangat dikit daftar Masih online itu. sedikit. Dikit banget, Pak. Karena apa kendalanya kira-kira? Mungkin kalau menurut saya itu informasi mengenai pendaftaran secara online-nya itu loh, Pak. Nah, itu sudah ketahuan satu lagi itu proyek aktualisasi Pak Oh iya, Alvin. siap, Pak. Nanti jenengan bisa bikin misalnya bagaimana sih biar akuntansi berbondong tentang inovasi misalnya tentang atau keliling kampung ya pakai toa ya diumumkan. Nah, nanti bisa itu salah satu ide rancangan aktualisasi gitu. Makasih Pak Alvin. Nah, Bapak Ibu, ini pentingnya bagaimana kita ini selalu ya, selalu mengkolaborasikan ya, kemudian selalu mengaitkan ya banyak hal ini yang berkelindan ini untuk menyelesaikan permasalahan di pekerjaan kita. Nah, konstruksinya kan seperti ini ya Bapak Ibu ya, untuk nanti Bapak Ibu sampai ke ini apa namanya penyusunan rancangan aktualisasi kata kan seperti ini kemarin. Jadi dari kemarin agenda 1 Bapak Ibu kan ini ya diajari ya cara ini environmental scanning, tahu ya, sikap peduli dan kritis ini melihat fenomena di sekitar Bapak Ibu ya, tahu ya. Kemudian teknik tapisan isu ya, teknik problem solving udah dibekali kan ya kemarin ya di agenda 1 dan 2 ya. Kemudian mencari gagasan kreatif ini. Posisi kita sekarang di sini. Nah, ini udah mulai nih Bapak Ibu ya. Sudah mulai untuk segera ya, apa nih saya mau bikin inovasi apa gitu. Nah, kemudian refleksikan kondisi di instansi dengan materi agenda 3 ini gitu. Ya, jadi kan saya udah nanya-nanya tadi nih ke Pak Alvin ya, ke Pak Habib ya. Ini kan saya udah nanya-nanya semua. Nah, kira-kira apa nih yang nanti akan kita bidik ya, kita ambil isunya apa gitu sebagai tema aktualisasi kita nanti gitu. Nah, terus dikaitkan dengan apa ini? Tentunya ini tusi jabatan dan tusi organisasi atau unit kerja. Tugas fungsinya apa sih tempat kerja Bapak Ibu itu? Kan? Kalau tadi Pak Alvin ya karena beliau orang penghulu, tusinya ya itu tadi nikahkan orang ya kan. Nikahkan orang, pembinaan pranikah ya kan. Tapi ada pembinaan pasca nikah juga nggak Pak Alvin? Mungkin Dalam lebih ke keluarga Sakina ada nggak? konsultasi itu kalau ada permasalahan itu. Konsultasi. Konsultasi, J. Itu masuk di penyuluh apa penghulu itu? Kalau di sini sepertinya penghulu, Pak. Tapi penyuluh juga kadang ada, Penghulu. ya penyuluh dan penghulu. Nah, di kabupaten mana Pak Alvin? Saya di Kabupaten Bantul. Bantul ya. Itulah peran-peran itu harus dioptimalkan ya. Karena sekali lagi kita tadi sebagai pelayan publik ya. Kita harus ikhlas melayani kan. Tadi tiap pagi diputar tuh lagunya ya. Mars Kemenak. Nah, ikhlas beramal ya semboyannya. Nggak cuma pas hari Jumat aja nih di kotak masjid ya kan. Ikhlas beramalnya kita juga dalam pekerjaan kita Bapak Ibu nih. Nah, itu ikhlas beramal benar gitu kan. Kayak saya ini ngajar ini juga ya harus ikhlas beramal walaupun nggak dibayar kan gitu. Ya, jadi kita kembali kepada namanya itu apa? Eh, kalau bahasa Jawanya corporate culture ya, budaya corporate ya. Kalau kita kan bukan corporate tapi organisasi departemen kementerian ya. Kementerian Agama ini culture-nya apa sih? Budaya kerjanya apa ya? Itu tadi. Salah satunya kan memang ikhlas beramal.
Ada yang itu masih dipakai nggak itu ya? Ada yang profesionalisme, integritas gitu. Ya. Yang lebih tinggi lagi kan yang ini tadi apa? Berakhlak inilah. Nah, ini tulisan di bawah ini ya, berakhlak nih. Bangga melayani bangsa ya. Ini harus ingat terus Bapak Ibu. Gitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke konsep ini Bapak Ibu. WOG ya. Saya putarkan dulu. Saya naikkan dulu volumenya. Saya putarkan dulu. Ini ada satu video 5 menit kayaknya. Nah ini. Dari Kemenkeu ya. Silakan ditonton. Nah, didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Anda semuanya. Sesi ini saya akan bercerita tentang hal-hal berkaitan dengan pengertian-pengertian yang ada dalam mata diklat WOG, Whole of Government. Mari kita coba simak paparan-paparan berikut. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan. 1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program, dan 3. Pelayanan publik. Inilah kenapa WOG dikenal dengan pendekatan interagensi. Jadi hubungan antar agensi, antar lembaga. WOG sudah lama di negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris, WOG sudah dimulai sejak pemerintahan Tony Blair tahun 90-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan yang sering dikenal dengan Joint Up Government. Di Australia, WOG dimotori oleh APS, Australian Public Service, di mana fokus pendekatannya pada kebijakan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang terkenal. Sedangkan di Selandia Baru, WOG dikembangkan melalui integrasi akuntansi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, dan ICT, Information and Telecommunication Technology. WOG di beberapa negara ini merupakan respon dari New Public Management yang banyak menekankan efisiensi dan mendorong perspektif integrasi sektor. Konsep WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik tentang koordinasi yang sangat mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan, sehingga WOG sering dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Di antaranya adalah APSC, Australian Public Service Challenges, mengungkapkan bahwa konsep WOG adalah konsep bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencari pesan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Di Australia, konsep ini berfokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan publik oleh pemerintah. Kemudian ada lembaga lain yaitu USIP, United States Institute of Peace, memberikan pengertian bahwa WOG menekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga dalam mencapai tujuan bersama. Atau dengan kata lain, WOG dipandang sebagai bentuk kerjasama seluruh aktor pelayanan di pemerintah. Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa karakteristik WOG mencakup kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan keseluruhan aktor seluruh sektor dalam pemerintahan. Dalam beberapa literatur lain, karakteristik WOG meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, policy integration. Yang kedua, policy coherence. Yang ketiga, cross-cutting policy making. Yang keempat, joint up government. Yang kelima, consent decision making. Yang keenam, policy coordination. Dan yang ketujuh, cross government.
WOG menekankan pada penyatuan keseluruhan atau whole elemen-elemen pemerintahan. Mengapa harus ada WOG? Terdapat beberapa alasan kenapa WOG penting, yakni yang pertama, adanya dorongan eksternal atau dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelesaian pemerintahan yang lebih baik. Ini tentunya harapan semua orang bahwa pelayanan dari pemerintah harusnya lebih baik. Juga karena perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika yang lebih kompleks. Yang kedua, adanya ketimpangan kapasitas sektoral akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan ketika masing-masing sektor merasa sektornya lebih penting dibandingkan sektor lainnya. Begitu banyak contoh-contoh yang ada di pemerintahan. Yang ketiga, adanya keragaman nilai, budaya, adat istiadat yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga pemerintahan berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai berkat bangsa yang menjamin adanya persatuan dalam kerangka NKRI. Bagaimana WOG dilakukan? WOG dapat beroperasi dengan keharusan adanya penataan kelembagaan dalam pemerintahan. Penataan bukan berarti merubah kelembagaan yang sudah ada, tapi pendekatan WOG dapat dilihat berdasarkan hubungan antar lembaga yang terlibat. Hubungan antar lembaga dapat diringkas berikut ini. Yang pertama, kategori koordinasi. Tipenya akan ada beberapa. Tipe pertama adalah penyertaan. Penyertaan nanti terjadi pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Tipe kedua adalah dialog. Dialognya adalah pertukaran informasi. Kemudian tipe yang ketiga adalah joint planning, yaitu perencanaan bersama, kerjasama sementara. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori integrasi. Ada 3 tipe. Joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang ketiga, tipe satelit. Entitasnya terpisah, tapi dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Yang ketiga kategorinya adalah kedekatan dan pelibatan. Dari kategori tipe pertama adalah aliansi, yaitu rencana jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang tipe kedua adalah union, itu unifikasi resmi, identitas masing-masing nampak. Kemudian tipe dari kategori ketiga adalah tipe merger, yaitu penggabungan dalam struktur baru. Ya, sudah didengarkan ya tadi Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu akan saya minta untuk melakukan diskusi ya. Seperti yang saya sampaikan di slide ini ya. Di sini ada 20 orang. Nanti Bapak Ibu kelompok 1 dan 2 ini dari kelompok yang pertama ya. Ini yang kelompok satunya siapa aja Pak Afanuddin ya? Ada nggak Pak Afanuddin? Ada Pak. Kelompok 1 dan 2-nya, kelompok satunya siapa aja? Kelompok satunya saya, kemudian Bapak Ahmad Jinan, kemudian Bapak Arsianto, kemudian Bapak Aris Munandar, kemudian Bapak Alvin, kemudian Ibu Dewi, kemudian Ibu Ani. Oke, 10 orang ya? Iya, kemudian Ibu Zikria. Iya, itu tolong dibagi 2. Nanti jadi kelompoknya 5-5 ya. Terus juga yang kelompok satunya juga dibagi 2. Nah, kemudian nanti yang kelompok 1 itu modul yang tentang modul manajemen ASN. Kelompok 2 modul smart
Smart ASN ya. Kemudian kelompok 3 modul manajemen ASN juga sama. Kelompok 4 modul Smart ASN. Jadi gitu ya. Setiap satu kelompok itu membahas 2 modul. Nanti dikaitkan dengan apa itu wall of government ya. Ya, kata kuncinya tadi udah saya kasih tahu adalah tentang kolaborasi ya. Kolaborasi antar sektor, antar bidang, bahkan antar instansi gitu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di dalam diskusi itu tolong dimunculkan satu ide ya, inovasi tentang wall of government ini kolaboratif yang terkait dengan modul 1 atau modul 2 sesuai kelompoknya. Kelompok 1 itu modul 1 manajemen ASN. Misalnya nanti Bapak Ibu wah ini saya di kantor itu kalau guru ini kan sekarang lagi ada misalnya gini. Kalau guru Kemenak ya, guru agama di Kemenak ini nanti penempatannya misalnya di apa namanya ikut tunjangannya misalnya ikut dinas pendidikan atau Pemda gitu ya. Nah ini nanti gimana ya untuk kita koordinasinya misalnya. Nah nanti Bapak Ibu munculkan nih di sini ya satu ide inovasi terkait dengan modul itu. Nah kalau yang modul kedua Smart ASN ini ya terkait dengan TIK misalnya ya. Dengan TIK. Jadi modul 1 pun juga boleh menggunakan inovasinya pakai TIK itu boleh. Tetapi tema tentang manajemen ASN ya, manajemen PNS tadi ya, manajemen ASN terkait misalnya merit system segala macam lah ya. Misalnya tentang apa? Pengurusan pensiun, nah boleh saja semua ya. Nah nanti Bapak Ibu ketik dan catat hasilnya ya. Nanti saya start 15 menit mulai pukul 9.09. Masuk di 4 breakout room ya masing-masing kelompok itu. Nah, nanti saya tunggu lagi 9 lewat 25 ya. Ini kan udah 9 lewat 10 berarti 9 lewat 25 nanti kita ketemu lagi. Ya. Gitu ya Bapak Ibu. Ya 15 menit di breakout room, silakan. Mohon izin Pak, mohon izin diperjelas ya. yang pembagian modul Pak. Ya, kelompok 1 tadi modulnya yang Manajemen manajemen ASN. ASN, kelompok 2 yang Smart ASN, kelompok 3 modulnya sama manajemen ASN lagi. Kelompok 2 itu 4 itu Smart ASN gitu. Nah, nanti temanya sesuai dengan modulnya itu. Tema WOG-nya itu sesuai dengan itu ya. Silakan Bapak Ibu sesuai kelompoknya 1 sampai 4 udah ada belum Pak Avanuddin kelompok-kelompoknya? Belum ada Pak. Oh, belum dibagi sama sekali? Iya pernah sih, cuman ini apakah mau menggunakan kelompok yang sebelumnya? Sama aja. Disamakan aja. Yang kalau udah pernah di seperti 55 ya. 55 ya. Ya. Silahkan dipajang listnya di sini kalau udah ada nama-namanya. Saya share dulu nih. Ya. Kalau mau dipajang monggo Pak Avanuddin. Ya, nanti langsung mulai diskusi nih Bapak Ibu. Nanti saya lihat satu persatu. Ditempelkan aja kalau ini kalau udah ada namanya daftar itu kelompoknya. Nanti Bapak Ibu akan terbiasa untuk gini ya. Terutama di agenda 3 ini saya nanti akan menggunakan pola kita diskusi kelompok terus role model juga. Role model playing nanti. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti saya tunggu 9.25 ya. Saya langsung masuk lagi. Nanti kita mungkin agak molor karena tadi kan mundur sekitar 8 menit kita kan. Nah, nanti berakhirnya mungkin 9
38 atau 935 lah. Oke. Baik, selamat berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Segera nih. Halo teman-teman, segera dibahas aja nggih. Tadi saya Ya, Bu. ketinggalan soalnya tadi off Zoom-nya, tiba-tiba keluar gitu. Bahas yang manajemen ASN nggih berarti. Ya, Kurang satu ya. berarti dia kelompok sama siapa? Berarti ini nanti dipresentasikan, Pak. Iya, di presentasi 925. Ada yang itu aja yang buat kalau buat soalnya laptopnya nanti kedip-kedip nggak Ini support. laptopku record, Bu. Salah satu ada yang Oh, yang udah. lain coba. Mungkin Pak Ahmad Kalau Jinan saya biasa. soalnya laptopnya pasti kedip-kedip kalau itu. Share. Monggo yang nulis siapa, kita urun rembuk. Laptop. Sinyal tidak stabil. Ya, nggak ada ya. Mas Mas Riano, Pak Riano mungkin. Yang laptopnya support aja kira-kira. Baru ini. Ariano, Halo, ya. Laptopnya gimana? Kira-kira support nggak kalau dibuat itu? gimana? Gimana Mas? Untuk ini yang Saya ya. Oke, mau Bisa dibikin ya. PowerPoint apa? Bikin buat apa PowerPoint? PPT nggak apa-apa. Itu tinggal copy itu. PPT aja lebih enak. Hmm. Sambil cari itu ya materi atau poinnya yang tentang manajemen ASN. Oke. Yang pertama mungkin WOG dulu artinya apa gitu ya. Singkat. Ya, boleh. Nah, singkat Apa kayak aja. kita membangun 5W1H itu apa, kenapa, terus di mana itu? Boleh, boleh, Ya, boleh. tapi itu langsung inovasi deh ya. Langsung inovasi ya. Contohnya ya. Berarti cuma pendahuluan gitu ya. Pendahuluan singkat apa arti terus langsung contoh contoh inovasinya gitu langsung aja. Gimana? sebenarnya Pengertian Saya share screen ya berarti. ini, ya. ini tadi tuh suruh bahas manajemen ASN secara garis besar atau manajemen ASN di instansi nggak? Saya garis luruskan dulu, samakan Garis persepsi. besar, Ya. Bu Dewi. Tapi tadi kayaknya ini manajemen ASN yang dikaitkan dengan WOG seperti itu. Terus kita disuruh untuk memunculkan ide WOG-nya. WOG-nya ya, Oh, kolaborasi. saya ketinggalan materi WOG. Saya tabat. Tapi juga begitu Pak, maksudnya dikaitkan dengan WOG itu gimana? Berarti kelompoknya tugas
kelompok 1.1. Pakai nama nggak? Apa nggak usah? Pakai nanti aja, Mas. Isinya dulu aja. Kalau nama terakhir aja gimana Pak biar lebih cepat? Terakhir aja. Tegasnya Oke. dulu aja. Ini Gemini ya. Oke. Artinya Inovasi apa? Penerapan WOG gitu ya. Dalam manajemen ASN. Inovasi apa? Judulnya apa ini, Mas? Enaknya, Pak? tapi yang inovasi itu mana tahu Pak, saya pada nangkap pertanyaannya. Kaitannya kan WOG sama manajemen gitu kan. Oh, langsung ya. Oh, ya. Jadi kaitan antara WOG dalam manajemen ASN gitu. Sebenarnya ini Dalam manajemen implementasi WOG. Oh, implementasi. Oh ya. Kaitan manajemen ASN dalam implementasi. Ya itu implementasinya. Implementasi WOG dalam manajemen ASN gini. Kebalikannya. Oke. Terus apa yang mau dibahas pengertiannya dulu? Pengertiannya dulu. Boleh, Coba di-share di grup. secara umum dulu. Pengertian WOG. Di siapa? Saya kirim grup ya Pak. Coba bisa cek di grup Pak, saya copy dari ChatGPT buat Oh, bahan Nah itu referensi. sudah ada itu. Daripada Grup ngetik sudah ada. kelamaan ya, Ya, karena kita dari Dewi ya. berarti ini Sudah 20. Iya, ditulis poin-poinnya aja kan? Apa? Enggak apa-apa poin-poin poinnya. kita aja. Apa aja Yang nih? Tapi pertama jangan copy paste semua loh artinya. ya. Ini ditulis pertama ini apa? Pengertian WOG. Pengertian tuh. Nah, WOG adalah WOG adalah copy paste aja. Copy paste aja lebih enak Pak. Seperti waktunya Jadi mepet ya. apa ya? Pengertian WOG. itu di grup Ini belum ada ya di WA. grup. Udah ada, Pak? Sudah Bu Dewi ngirim. Oh ya, oh ya ini. Itu juga bagus. Udah Itu ada. yang Pak Ahmad Riano. Gimana? Yang tadi jenengan juga bagus itu. Yang manfaat-manfaat itu loh. Nah ini asma program. Itu ditambah aja yang manfaat bawah itu. Pindah ke Telegram. Platform digital Pak. Ini lebih ke smart ASN ya. Nanti sambil copy ya Pak Ahmad Riano. Nanti yang mau mempresentasikan siapa?
biar dibahas. Terus yang kedua, Pengertian. Ya, ini yang poinnya Pak Alvin aja langsung kan. Habis kaitan itu terus inovasi manajemen aparatur ASN dalam WUG. ini berarti kaitannya dengan manajemen ASN Yang apa? Yang perencanaan yang punya saya itu ASN berperan sebagai penggerak utama dalam implementasi WUG. ini. Itu aja. Nah itu. Nah itu betul. Sampai bawah Terus penjelasan. Terus setelah itu yang di-share Pak Alvin Mashkur kayaknya lebih bagus. Inovasi manajemen aparatur ASN dalam WUG. Jadi itu contoh langsung realnya ya. Oh iya, Digitalisasi layanan, kolaborasi lintas sektoral. Apa yang lain? Ini nanti kita untuk memunculkan ide itu apa maksudnya dicontohkan dalam dunia kerja kita atau gimana? Nanti Nah contohnya itu. itu saya tadi ketinggalan ya. Tadi sih tidak dijelasin sama Pak Rois, tapi mungkin nanti bakal ditanya. Nanti kan mungkin dikasih contoh maksudnya nanti antara kolaborasi antara manajemen sama WUG-nya, terus ide kita apa gitu. Mungkin di sekolah atau mungkin di KUA atau di mana. Boleh. Contoh realnya ya ke instansi ya. Betul. Bisa ditulis saja teman-teman nanti kalau misal ada pertanyaan bisa dipersiapkan dulu. Terakhirnya berarti slide terakhir gitu ya di aksinya ya. Iya. Atau ditulis atau langsung 2 menit spontan lagi, aja. 2 menit lagi. Poinnya aja kita tulis yang di PPT dulu. Habis ini restart Zoom-nya. Oke, apa-apa. Hanya laptop saya report jadi nggak bisa bolak-balik. Pengertian WUG kaitannya dengan manajemen. Terus yang ketiga, ini prinsip yang ditekankan perlu nggak dimasukin? Apa dimasukin nggak apa-apa juga. Maksudnya sampai Kira-kira contohnya apa antara manajemen sama itu tanya dengan WUG-nya? Kolaborasi. Iya. Kalau misal di sekolah apa, Bu? Kalau di sekolah ya tata kelola kelas, perpustakaan kayak gitu, nggak cuma bisa dilakukan sendiri, harus ada kolaborasi dengan siswa, guru maupun tata usaha semuanya. Dari terus Pak Alvin ini isinya ini inovasi manajemen ini dimasukin ya? Itu inovasi manajemen ASN, inovasi ASN dalam WUG, langsung poinnya aja. Nah. Terus nanti tadi kalau kayak yang tadi di perpustakaan itu ada kira-kira ide-ide atau inovasi itu nggak, Bu, ketika collab itu? Itu ada literasi, itu kan siswa harus itu ya, kunjungan siswa sama nanti masuknya ke digital juga. Sekarang kan udah dunianya digital ya. Kalau misal perpustakaan ada, tapi kalau kolaborasi siswanya nggak ada yang ke perpus itu ya sama aja, nggak jalan perpustakaannya. Ya, terus kira-kira singkat aja. Kalau KUA malah lebih itu juga sih. Yang KUA kolaborasi dengan masyarakat. Sorry. Kajian juga sekolah ya? KUA gimana KUA, Pak Alvin? Saya suka. Ini ada file masuk. Saya belum menangkap ya Pak. Kalau lintas sektoral itu mungkin kalau di sini baru kerja bakti itu. Manajemen PNS itu kaitkan kan manajemen. pengadaan.
Kalau tadi Kalau yang Pak saya di-share belum nemu contohnya. manajemen PNS sama Pak Riano kan itu ya ada pengadaan, ada dan yang lainnya. Misal kayak pengadaan PNS dan apa kolaborasi dengan pemerintah bahwa setiap satker itu membutuhkan formasi, mereka memberikan apa mengajukan formasi ke pemerintah eh, menyetujui dan akhirnya kita semua ditempatkan di satker masing-masing sesuai kebutuhan. Ya kita masuk. WOG itu antar instansi ya barunya, soalnya saya tadi ketinggalan, sorry. Maaf. Tadi sih Saya bilangnya tulis, out of government itu. saya tulis Itu nanti poinnya spontan aja. aja nggak usah dijawab. Saya tulis ini ya, apa poinnya aja ya. Jadi yang inovasinya, terus apa lagi yang mau ditambahkan? Iya, sebenarnya lebih contoh ke real sih Pak. Contoh realnya apa gitu. Itu aja nggak apa-apa. Maksudnya untuk pendahuluannya, terus contoh realnya apa, terus dari contoh realnya itu kita munculkan ide mungkin inovasi-inovasi atau apa. Kira-kira instansinya mau yang mana? Sekolah atau mana? Atau Bebas yang aja, Pak. lain? Kalau ada Iya. yang ada aja. Bisa contohnya satu-satu aja. Iya. ChatGPT gimana ChatGPT? Contoh apa namanya? Ya nggak apa-apa. Kan namanya. Ya. Share. Jadi salin. Tadi pengertiannya Pak Riano yang ditulis WOG. Saya juga sebenarnya belum nangkap banget artinya WOG. Di grup ada ya yang sekolah. Yang KUA belum. Kalau KUA itu misalnya Nah, oh ya. mewajibkan yang daftar nikah itu harus cek kesehatan itu. Itu masuk. Oh iya betul. Jangan masuk. Ada majinan. Berarti Iya, kaitannya dengan emang harus. kerjasama dengan puskesmas ya? Iya. Nah, berarti kan kalau Terus kolaborasi itu kan antar contohnya. Terus instansi. kira-kira ada ide yang lain apa enggak maksudnya? Jadi ini kayaknya kalau menurut saya ini nantinya kita ke arah ke aktualisasinya apa? mohon maaf, Kita kan aktualisasi kan? kembali ke Iya. room utama ya. Kita kan. Oh iya. Waktunya udah habis nih. Iya Pak. Iya iya iya. Iya Pak. Gini aja KUA nggak apa-apa, KUA nggak apa-apa. KUA nanti apa namanya untuk bimbing sekarang kan masih offline. Kita gunakan yang online gitu. Nah itu inovasinya itu aja nggak apa-apa. Oke, nanti bisa dilihat dari satu inovasi ini ya, contohnya. Yeah. Terus yang Yeah. penutupnya apa? Masih penutup nggak? Apa kalimat afirmasi apa gimana? Apa? Ya nggak apa-apa. Kalimat tutupnya pula juga belum. Mana? Berikan kalimat gitu. Bentar, waktunya udah habis. Oh, iya. Ini ada ini. Ini aja. Ini ya, gimana? Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Maksudnya karena waktunya udah mepet, Ya. nggak apa-apa. Sip. Nah, jenengan nggak terus. Oh, ini aja ya. Oke. Oke, pertama aja Ya. bebas saja. Kita kembali Balik sudah grup utama ditungguin. nggih. Ya. Kembali ya. Ya. Ya kembali ya. Suara boleh menggunakan chat GPT, boleh itu untuk membantu menulis saja. Tetapi kalau yang terkait dengan misalnya nanti tempat tugas Bapak Ibu ya, yaitu harus dari pemikiran orisinal Bapak Ibu. Tapi kalau untuk membantu ngetiknya saja ya boleh pakai aplikasi ya, AI misalnya gitu. Tapi kalau untuk ide-ide inovasi atau apa namanya rancangan solusi itu harus menggunakan ide sendiri ya, harus dicari sendiri karena kan yang tahu ya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sendiri yang tahu gitu. Nah Bapak Ibu
ini untuk hari ini kita bisa melakukan menyimpulkan ya kira-kira apa sih yang akan kita ketahui atau kita dapatkan dari agenda 3 ini ya. Mungkin bisa dibantu nih menyimpulkan dari sesi pagi kita hari ini dari jam 8 tadi ini siapa ini? Bu Nur Mutia bukan? Bu Nur Mutia ya. Iya, Pak. Tadi ikut kan ya, ikut yang sesi pagi kan ini Bu Nur Mutia ya. Sesi nanti, Pak, kelompok 4. Oh ya, kelompok 4 ya. Ya. Siapa yang ini jadi saya nggak hafal karena Bu ini aja ya, Bu Ibnatun ya. Bu Ibnatun ya. Tadi ikut sesi pagi ini kan Bu Ibnatun ya. Pak, siapa? Iya. Ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari eh, kita apa gitu kita yang bisa kita simpulkan apa nih? Ya, tadi kita bersama Bapak, kita belajar tentang manajemen ASN dan juga ASN. Hmm. Dalam kelompok kelompok kami mendapatkan tugas WOG dari sisi manajemen Ya, ASN. ya, ya. Nah, Terus apa yang bisa diambil solusi dari kira-kira nanti di tempat kerja ini kira-kira mau bikin perubahan apa gitu Oke, untuk Pak. di Oke, Pak. kantor gitu Bu. Oke. Saya profesi sebagai penyuluh agama Gambarannya apa? Islam, di KUA Kecamatan Bayat. Selama ini tugas dari seorang penyuluh itu lebih fokus kepada majelis taklim. Nah, karena saya melihat dari sisi di masyarakat, ibu kelompok kader itu belum tersentuh oleh penyuluh agama. Saya membuat kolaborasi antara KUA dengan ibu-ibu kader. Dari Oke. kegiatan kader itu kita membuat bimbingan penyuluhan yang segala sesuatunya itu dilihat dari segi agama, entah itu dari kesehatan atau eh, remaja itu kita Belum tersentuh ya bahas nggak anunya. belum ya Pak. Makanya kita mencoba untuk membina dari sisi ibu-ibu terus remaja untuk membuat bimbingan penyuluhan yang dilihat dari perspektif agama agar Oke. mereka itu terjaga gitu Pak dari sisi agama. Bagus ya, Ya. ya luar biasa Bu Ibnatun. Mudah-mudahan nanti bisa dapat ya Oke. untuk apa namanya Alhamdulillah sudah inovasi berjalan Pak. atau Nggak, Alhamdulillah sudah sudah ya. berjalan ya Pak. Sudah kerjasama Mungkin dengan ada penyempurnaan lagi Iya, nanti Pak. ke Siap depan. Pak. Dan lancar Iya, ya. Terima iya, kasih Bu iya. Ibnatun dan Bapak Ibu yang saya hormati untuk tugas ya bagi sesi sinkronus nanti hari ini kan ada 10 JP ya. Nah, ini silakan dibaca di di layar ini. Yang pertama itu sebenarnya ya ini melanjutkan diskusi tadi ya, tugas asinkronusnya. Yang pertama adalah analisis kasus atau permasalahan terkait modul 1 dan 2 di instansi Anda dan berikan solusinya. Ya, ini yang kelompok ya. Kelompoknya sama kayak tadi ya. Misalnya kelompok 1 itu berarti modul 1, kelompok 2 modul 2, kelompok 3 modul 1, kelompok 4 modul 4 ya. Jadi tolong Bapak Ibu analisis ada problem apa di kantor Bapak Ibu ya. Misalnya tadi yang dari KUA ini oh Pak Padang ini masih jarang yang daftar nikah secara online gitu kan. Nah, itu nanti Bapak Ibu cari ya solusinya apa. Mendasar itu problemnya apa? Kan tadi udah diajari ya kemarin agenda 1, agenda 2 bagaimana menganalisis isu toh. Kita mempelajari environment lingkungan. Nah, oh ternyata ini nih penyebabnya. Nanti Bapak Ibu tuangkan dalam sebuah solusi ya. Itu yang tugas kelompok. Kemudian yang individu Bapak Ibu membuat makalah. Nah, bikinlah sebuah makalah tentang implementasi WOG pada tugas jabatan Anda di tempat tugas Anda ya. Ini lanjutan dari diskusi tadi tapi ini secara pribadi ya, secara individu Bapak Ibu.
Nah, batasnya nanti malam jam 12 malam ya. Oh, kemudian ini untuk asinkronus kedua, tugas yang besok ya, hari apa itu? Senin ya. Kan ada asinkronus 2JP, itu tugasnya Bapak Ibu membuat resume materi agenda 3 dengan durasi maksimal 5 menit. Ya, Bapak Ibu direkam ngomong gitu dalam bentuk resume ya tentang agenda 3. Maksimal 5 menit ya Bapak Ibu. Ngomong maksimal 5 menit apa yang Bapak Ibu simpulkan atau ketahui dari agenda ini. Ya, materinya. Itu ya Bapak Ibu, nanti mau bertanya lagi tentang tugasnya ini untuk asinkronus 2. Buat setelah video itu berarti video rekaman. gambar atau rekaman suara Ya, saja? rekaman suara. Oke. Baik, terima kasih. Kalau Bapak Ibu misalnya nggak mau di video ya toko rekaman suaranya, tapi nanti dikasih fotonya pas video itu. Tapi kan mungkin bosen juga. Kalau ini kan latihan ini Bapak Ibu. Pertama latihan sebagai presenter ya Bapak Ibu. Terus latihan ngomong di depan umum ya. Jadi ini tugas ini saya setting memang untuk Bapak Ibu nanti bisa. Apalagi guru penyuluh ini kan udah terbiasa lah harusnya ya. Jadi direkam aja video Bapak Ibu ngomong selama 5 menit apa itu agenda 3 gitu ya. Nanti lengkapnya ini saya upload di PLC PowerPoint ini ya. Pak izin maaf bertanya. Bapak bisa ya. Tugas melanjutkan yang diskusi tadi itu Pak, yang 5 orang itu. Nah, tapi yang kelompok Nggih, yang ya, kelompok. ya. Berarti cuman satu agenda nggih, kayak saya tadi kan kelompok saya ke bagian yang Betul. Smart ASN. Ya, Oh, ya nggih. satu modul, satu kelompok, satu modul. Dan yang paling penting ini Bapak Ibu ya, solusinya ini. Nih. Paling penting ini apa sih inovasi terobosan Bapak Ibu itu apa gitu. Nah, kemudian yang individu ya udah jelas ya tadi. WOG tapi Bapak Ibu bikin makalah ya tentangnya. Yang orisinal tapi idenya jangan. Kalau ChatGPT nanti ketahuan saya udah punya ini programnya untuk mendeteksi ChatGPT nanti. Ya, Bapak Ibu nilainya kurang ya. Bapak Gitu ya, Bapak mau Ibu. bertanya lagi Pak, itu terkait yang tugas kelompoknya itu di instansi Ya. Semua kelompok kami atau salah satu instansi saja? Karena kan satu Salah kelompok, satu kalau aja. salah satu. Baik. Salah satu aja ya. Nanti dipilih yang kira-kira isunya paling seksi ya. Yang paling menarik lah di instansinya siapa gitu yang bisa diangkat gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ampun Pak. Halo? Bisa Pak. Ya. 19 Juli. Tapi Udah ya. sebenarnya bilang Senin Pak. Gimana? Halo? Ada noise tadi, mohon maaf. Nggak ada ya yang ditanyakan lagi ya? Aman ya semuanya Bapak Ibu ya? Baik, kalau begitu karena ini sesi ini sudah melebihi nih waktunya, mohon maaf nih, udah 10 menit lebih. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dan juga kerjasamanya untuk kita berinteraksi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan saya akhiri untuk sesi pagi ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulfa, monggo. Nggih, Pak. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Pak Rois, makasih. Sama-sama. Sampai ketemu hari Senin, Pak Ketua. Ya, sehat selalu Bu. Sami-sami Pak, matur nuwun sangat. Izin lift dulu. Iya Mbak. Pak Rois, ini tadi saya